Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Lydia di video pembelajaran hari ini. Anak-anak akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Dan IPA, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, maka dari itu diharapkan kalian dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf, kemudian mampu menjelaskan dan menyajikan laporan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut, dan dapat menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Maka dari itu sekarang kita akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, siapa di antara kalian yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu? Ya, kita semua menganut agama yang berbeda-beda satu sama lain. Beragam agama tersebut merupakan keberagaman agama yang diakui di Indonesia. Nah, mari kita bahas satu per satu. Keberagaman agama yang ada di Indonesia, yang pertama ada agama Islam. Yang kedua ada agama Kristen. Yang ketiga agama Katolik. Yang keempat agama Hindu. Yang kelima agama Buddha. Dan yang keenam, agama Konghucu. Nah, mari kita bahas satu per satu. Yang pertama ada agama Islam. Umat Islam melakukan ibadahnya di masjid, ya. Lalu kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga Isra Mi'raj. Kemudian agama Kristen, umat Kristen melakukan ibadahnya di gereja Kristen. Kitab sucinya adalah Alkitab atau Injil. Hari besar keagamaannya seperti Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya ada agama Katolik. Nah, umat agama Katolik ini beribadahnya juga di gereja Katolik. Kitab sucinya yaitu Alkitab atau Injil. Hari besar keagamaannya Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya agama Hindu. Umat Hindu melakukan ibadahnya di pura. Seperti gambar yang ada di sebelah kiri, itu namanya tempat ibadah pura. Kitab sucinya bernama Weda. Hari besar keagamaannya Nyepi, Siwaratri, Galungan, Kuningan, Saraswati, dan juga Pager Wesi. Selanjutnya agama Buddha. Umat Buddha melakukan ibadahnya di wihara, ya. Kitab sucinya adalah Tripitaka, dan hari besar keagamaannya yaitu Waisak, Katina, dan juga Asada. Dan yang terakhir agama Konghucu. Nah, umat Konghucu melakukan ibadahnya di kelenteng. Kitab sucinya adalah Sishu dan juga Wujing. Hari besar keagamaannya yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh.
Nah, perbedaan agama bukan penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Lalu, bagaimana sih sikap kalian kepada teman yang berbeda agama? Ya, tentunya kita harus saling menghormati, bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan agama, memberikan izin ketika teman akan menjalankan ibadah, dan tidak mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah. Maka dengan adanya sikap tersebut diharapkan akan tercipta kebersamaan dalam keberagaman. Nah, apakah kalian senang membaca cerita tentang kebersamaan dalam keberagaman? Kali ini kita akan belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks cerita. Ya, seperti yang kita ketahui, cerita terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf mempunyai satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung yaitu gagasan yang berfungsi memperjelas gagasan pokok dalam satu paragraf. Sekarang coba anak-anak baca teks berikut ini dengan seksama, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari teks tersebut dan ditulis di tabel. Ini Ibu beri tugas 1, kalian baca dulu teks berikut ini yang berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Silahkan bisa kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu, silahkan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan tersebut ke dalam tabel berikut ini. Tugasnya bisa dikerjakan di buku tugas masing-masing. Selanjutnya, tugas kedua, silahkan anak-anak bisa mengerjakannya di buku tugas masing-masing dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Bagaimana? Apakah sudah paham tugas apa saja yang diberikan? Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat rambat bunyi, ya. Apakah masih ingat bagaimana bunyi dihasilkan? Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran itu nantinya akan menimbulkan gelombang bunyi di udara, baru kemudian benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi yang disebut sumber bunyi. Seperti kemarin alat musik ya. Alat musik kendang itu bisa berbunyi karena dia dipukul. Kemudian alat musik angklung bisa menghasilkan bunyi karena dia digoyangkan. Dan juga alat musik sasando bisa mengeluarkan bunyi dengan cara dipetik dan lain sebagainya. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar berupa telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan juga suara alat musik. Nah, lalu apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, telinga berfungsi untuk mendengar bunyi. Kita membutuhkan 2 telinga untuk memaksimalkan fungsi pendengaran dan keseimbangan tubuh. Telinga kita terdiri atas 3 bagian. Yang pertama bagian luar, ya, yang ini. Kemudian yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian dalam. Sekarang coba anak-anak perhatikan bagian dari telinga bagian luar. Ada daun telinga yang berfungsi menangkap suara dari luar. Ya, yang ini namanya daun telinga. Kemudian
Dari daun telinga tersebut diteruskan ke lubang telinga yang berfungsi meneruskan suara ke gendang telinga. Ini dinamakan lubang telinga. Kemudian, gendang telinga berupa selabu tipis yang bergetar apabila ada suara. Fungsinya meneruskan suara ke tulang-tulang pendengaran. Nah, yang ini dinamakan gendang telinga. Silahkan anak-anak bisa mengingat-ingat bagian telinga luar. Kemudian bagian kedua yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari 3 tulang pendengaran dan saluran eustachius. 3 tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangguardi. Ketiga tulang pendengaran ini berfungsi untuk memperkuat getaran dan meneruskan suara ke koklea. Saluran eustachius berfungsi menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut dan juga berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Coba sekarang diperhatikan, yang ini namanya 3 tulang pendengaran. Nah, 3 tulang pendengaran itu jika gambarnya diperbesar maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Yang pertama ini namanya tulang landasan. Kemudian yang ini namanya tulang sangguardi. Dan yang terakhir ini namanya tulang martil. Selanjutnya, yang ini namanya saluran eustachius. Silahkan anak-anak bisa menyimak dan memahaminya. Nah, yang terakhir, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput atau koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Nah, coba diperhatikan. Yang ini namanya 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian yang melingkar seperti keong atau siput ini dinamakan rumah siput. Nah, itu dia bagian-bagian telinga yang kita miliki. Lalu, bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Coba diperhatikan cara kerja telinga. Bunyi atau suara dari luar merambat melalui udara, kemudian masuk ke lubang telinga. Nah, suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga yang menggetarkan telinga bagian luar. Sehingga tulang pendengaran dan saluran setengah lingkaran ikut bergetar. Kemudian getaran ini diteruskan oleh tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya ke rumah siput. Nah, melalui saraf pendengaran, getaran tersebut disampaikan ke otak sehingga kita dapat mendengar. Ya, jadi itulah bagaimana proses kita bisa mendengar bunyi. Nah, sudahkah kalian bersyukur dengan dianugerahkannya indera telinga? Maka, bentuk dari rasa syukur kita yaitu dengan merawat telinga dan menggunakannya dengan benar. Karena pada lubang telinga bagian luar terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk dari luar, seperti debu ya. Debu tersebut akan tersaring oleh rambut halus dan mengering di bagian luar telinga membentuk kotoran. Kotoran di telinga itu ada 2 macam, ada yang kering dan ada yang basah. Nah, kotoran telinga yang kering itu biasanya dia bisa keluar sendiri melalui lubang telinga. Sedangkan kotoran telinga yang basah itu umumnya lebih lengket ya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita merawat kesehatan telinga agar tetap bersih dan terhindar dari penyakit? Yang pertama, kita bisa membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas bersih atau biasanya kita sebut dengan cotton bud ya. Yang kedua, tutuplah telinga saat ada suara yang terlalu keras.
kita jangan terlalu sering mendengarkan musik yang terlalu keras ya, karena dapat merusak gendang telinga kita. Jika nanti gendang telinga kita rusak, maka indera pendengaran kita akan menurun ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa periksa kondisi telinga kita secara rutin ke dokter atau ke puskesmas. Nah, hal-hal tersebut perlu kita terapkan agar kita tidak terkena kelainan pada telinga. Karena telinga juga bisa mengalami kelainan dan terserang penyakit jika tidak dirawat dengan baik. Nah, coba perhatikan, ini ada beberapa contoh kelainan pada telinga, yaitu yang pertama, tuli. Tuli itu penyakit berkurangnya kemampuan mendengar. Penyakit tuli dapat disebabkan karena kerusakan gendang telinga, ya, yang tadi suka mendengarkan musik terlalu keras, maka gendang telinganya akan rusak, ya. Dan penyakit tuli ini juga bisa disebabkan karena sudah lanjut usia. Nah, orang yang terkena penyakit tuli itu bisa dibantu pendengarannya menggunakan alat bantu pendengaran atau hearing aid, ya. Selanjutnya, penyakit kelainan pada telinga yang kedua adalah perikondistris, yaitu penyakit telinga yang terjadi karena infeksi tulang rawan atau kartilago telinga bagian luar. Penyakit ini bisa disebabkan karena gigitan serangga ataupun cedera pada telinga. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah memahami keseluruhan materi pembelajaran hari ini? Jika sudah, sekarang Ibu berikan tugas ketiga berikut ini. Silahkan bisa dikerjakan di buku tugas, ya. Sudah dipahami semua tugas-tugasnya, mulai dari tugas 1 hingga tugas 3? Baik, silahkan bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Materi yang dirasa penting juga bisa dicatat di buku tugas. Oke, Ibu rasa cukup sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.